Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danendra Abdiu Alif dengan NIM 21122131. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pasar. Yang pertama ada mekanisme pasar. Di setiap pasar pastinya akan ada penjual dan pembeli yang harus disatukan yang nantinya akan terbentuk proses jual beli. Mekanisme pasar adalah jalan masuknya proses jual beli yang terjadi dalam ekonomi pasar. Di pasar produk, pembeli adalah rumah tangga dan penjual adalah perusahaan. Dalam bahasa ekonomi, rumah tangga menuntut barang atau jasa, sedangkan perusahaan memasok barang atau jasa tersebut. Semua ini akan dipertimbangkan dahulu dan disatukan. Selanjutnya ada tuntutan. Permintaan akan barang atau jasa tergantung dari beberapa faktor, diantaranya yang pertama ada harga barang, yang kedua harga barang lainnya, yang ketiga pendapatan yang akan dibelanjakan, dan yang keempat ada selera. Disposable income. Perubahan pendapatan disposable income jelas akan mempengaruhi permintaan. Jika ekonomi bergerak ke dalam resesi, maka penjualan retail dan pasar rumahan mungkin akan menderita. Ketika pendapatan meningkat setelah ekonomi pulih, maka sektor-sektor tersebut akan bangkit kembali. Lebih tinggi pendapatan akan menyebabkan peningkatan konsumsi sebagian besar barang. Lalu ada selera. Selera meliputi sikap dan preferensi konsumen dan akan dipengaruhi oleh hal tersebut seperti hal-hal model dan kampanye iklan oleh produsen atau pemerintah. Misalnya, kampanye iklan yang berhasil oleh pemerintah yang menunjukkan efek merokok akan menyebabkan selera berubah dan permintaan rokok pun turun. Kurva permintaan kemudian miring ke bawah, menunjukkan bahwa sebagai harga barang naik, kuantitas yang diminta oleh rumah tangga turun, ditunjukkan oleh pergerakan sepanjang kurva permintaan. Lalu ada pasokan atau supply. Sisi lain dari pasar adalah sisi penawaran. Di pasar, barang dan jasa itu adalah perusahaan yang memasok. Kuantitas yang ditawarkan suatu barang didefinisikan sebagai kuantitas yang ingin dan mampu ditawarkan oleh perusahaan ke pasar pada tingkat harga tertentu. Kuantitas yang dipasok ke pasar tergantung pada sejumlah faktor berikut. Yang pertama, harga barang. Kedua, harga barang lainnya. Ketiga, harga sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang. Keempat, teknologi. Kelima, harapan. Dan yang terakhir, jumlah pemasok. Selanjutnya ada harga kontrol. Pemerintah terkadang berpandangan bahwa harga equilibrium tertentu tidak dapat diterima secara politik, sosial, ataupun ekonomi. Dalam keadaan seperti itu, salah satu cara tindakan adalah dengan kontrol harga. Hal ini melibatkan pengaturan kelembagaan dari harga baik di atas atau di bawah keseimbangan pasar yang sebenarnya. Misalnya, jika merasa bahwa harga keseimbangan suatu barang terlalu tinggi, maka pemerintah mungkin akan mencoba untuk mengenakan harga yang lebih rendah di pasar. Lalu elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan. Cara untuk mengukur responsivitas permintaan terhadap perubahan harga adalah melalui konsep elastisitas harga. Rumusnya yaitu elastisitas permintaan atau EP sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Signifikansi dari rumus ini terletak pada apakah nilai elastisitas harga lebih besar atau kecil dari 1. Jika lebih besar, maka presentasi perubahan kuantitas yang diminta lebih besar dari presentasi perubahan harga. Begitu pula sebaliknya. Penentu elastisitas. Ada sejumlah faktor yang menentukan seberapa responsif kuantitas yang diminta. Pertama, sifat barang dan cara pandang konsumen. Suatu barang yang merupakan kebutuhan akan memiliki nilai elastisitas yang rendah. Seiring dengan peningkatan harga tidak akan memiliki dampak yang sangat besar pada kuantitas yang dikonsumsi. Faktor lainnya adalah apakah pengganti tersedia untuk barang tersebut atau tidak. Jika tidak, ada pengganti barang tertentu dan rumah tangga ingin terus mengkonsumsinya, peningkatan harga akan memiliki sedikit pengaruh pada tingkat permintaan. Lalu, elastisitas pendapatan dari permintaan. Elastisitas pendapatan dari permintaan adalah ukuran responsivitas kuantitas yang diminta untuk perubahan pendapatan. Ini akan menjadi hal yang negatif dalam kasus barang inferior, di mana peningkatan pendapatan menyebabkan penurunan permintaan barang, atau barang positif kasus barang normal, di mana peningkatan pendapatan menyebabkan peningkatan tuntutan. Rumusnya adalah
Elastisitas pendapatan sama dengan persen dari perubahan jumlah yang diminta dibagi persen perubahan pendapatan. Lanjut, ada elastisitas harga silang dari permintaan. Elastisitas harga silang dari permintaan adalah ukuran bagaimana permintaan suatu barang dipengaruhi oleh perubahan harga barang lain. Rumusnya, persen perubahan jumlah barang yang diminta atau X dibagi dengan perubahan harga barang atau Y. Seperti elastisitas pendapatan, itu bisa menjadi hal yang negatif atau positif tergantung waktu saat ini pada sifat hubungan antar barang. Ketika harga Y naik, jumlah yang diminta dari X juga akan naik. Sebagai konsumen akan mengganti barang yang relatif lebih murah. Oleh karena itu, elastisitas harga silang akan positif. Jika barang tersebut bersifat komplementer, harga Y naik, permintaan X akan turun, dan elastisitas harga silang akan menjadi negatif. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Konsep elastisitas dapat diterapkan pada penawaran maupun permintaan dan merupakan ukuran seberapa responsif kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga suatu barang. Rumusnya, perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan perubahan harga. Lalu ada apa saja pentingnya pasar bagi bisnis. Perusahaan sering memiliki berbagai produk dan mereka perlu waspada terhadap kondisi yang berbeda di masing-masing pasar mereka. Mereka membutuhkan pengetahuan tentang bentuk dan posisi kurva permintaan yang mereka hadapi, termasuk pengetahuan tentang aspek-aspek berikut. Pertama, sifat kebaikan yang mereka hasilkan. Kedua, cara yang dilihat oleh konsumen. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang mereka. Keempat, setiap perubahan yang mungkin terjadi di masa depan yang akan mempengaruhi pasar. Kelima, kemungkinan intervensi pemerintah di pasar. Pemahaman juga diperlukan tentang konsep elastisitas permintaan. Mengetahui bagaimana permintaan produknya merespon perubahan harganya akan membantu perusahaan dalam kebijakan penetapan harga. Ukuran elastisitas pendapatan membantu perusahaan dalam menentukan efek perubahan pendapatan terhadap permintaan produk-produknya. Ekonomis pertumbuhan akan mempengaruhi pasar dengan elastisitas pendapatan tinggi lebih dari pasar dengan elastisitas pendapatan rendah. Pengetahuan ini juga akan membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasarannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.